Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kang Ahmed. Kita akan lanjutkan tutorial kita yang kemarin. Oke. Nah, kemarin kita telah belajar bagaimana cara untuk membuat sebuah website menggunakan Google Site ya. Nah, tujuan dari Google Site itu apa? Tujuannya agar domain kita tidak diblokir sama Facebook. Jadi kalau seandainya kamu memiliki domain yang kuat, silakan gunakan domainnya. Tapi jika tidak kuat domainnya, bisa gunakan Google Site ya. Oke, kita akan flashback ya ke yang kemarin. Oke, kemarin kita telah bikin Google Site ya. Kita akan coba buka Google Site-nya. Oke, Google Site. Ini tujuannya apa? Tujuannya agar domain kamu saat lakukan spam tidak diblokir sama Facebook. Karena kalau gunakan domain biasa yang tidak kuat, maka kemungkinan besar untuk diblokir atau di-banned sama Facebook sangat tinggi. Jadi kita gunakan Google ya. Kenapa Google? Karena Google gak mungkin diblokir sama Facebook ya. Karena Google itu sangat sangat bagus intinya ya gitu ya. Jadi kita manfaatin nama Google gitu dan Google pun tidak akan ditandai jelek, gitu. Tidak akan ditandai spam juga ya. Nah, oke, nah di sini kemarin saya bikin ya, kita bisa buka. Oke, kita tunggu ya. Ini adalah Google Site yang kemarin telah saya bikin ya. Nah, kayak gini aja sih bentuknya. Ataupun ada satu lagi ya. Ada dua saya bikin. Sebentar. Google Site. Nah, yang ini juga ya. Oke. Jadi untuk bikinnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal drop aja gitu. Drag drop gitu kan, tinggal klik langsung bikin gitu. Nah, kayak gini juga. Oke. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya dia mengincar orang-orang yang doyan giveaway ya, doyan eh yang segituan lah ya. Jadi intinya kalau seandainya diklik si site ini, kemudian dia tertarik dengan ini ya, dengan gambar-gambar di sini, seandainya dia klik di sini, maka dia akan langsung masuk ke link yang disediakan di sini. Nah, linknya kemana ini? Linknya bisa ke halaman website kamu, bisa juga ke halaman langsung CPA ya. Jadi langsung ke CPA, ini kan CPA nih. Kita bisa buka ya. Kalau diklik dia akan langsung ke link CPA juga gitu. Jadi selain ke link apa? Link website kamu, bisa juga ke link CPA seperti ini. Nah, klaim sekarang gitu kan. Kalau seandainya dia tertarik untuk mengkliknya, nah dia akan langsung apa? Langsung buka link CPA-nya ini. Dia akan langsung mengerjakan tugasnya. Ini kan kalau seandainya dia ingin mendapatkan hadiah, maka di sini saya bikin verifikasi pemenang giveaway. Nah, selangkah lagi untuk mendapatkan hadiah. Maka dia akan klik. Nah, disinilah dia akan mendapatkan atau dia akan mengerjakan tugasnya, yaitu survei biasanya ya. Nah, dan kalau dia menyelesaikan survei dalam 2 menit ini, maka kita akan mendapatkan duit. Oke, jadi itulah cara untuk bermain CPA ya. CPA menggunakan ini saya menggunakan CPA Build ya. Jadi kita bisa pakai CPA apapun, bisa pakai Ad Center, CPA Build, CPA Grip dan sebagainya. Ini saya pakai CPA Build ya. Oke. Untuk setting CPA-nya gimana? Nah, nanti aja kita bahas belakangan ya. Kita akan selesaikan dulu ini. Oke, jadi seandainya dia akan mengklik si taunet ini, maka dia akan
ini ya. Nah, kita coba lihat hasilnya, lihat situsnya ya. Jadi nilai situs yang akan dilihat sama calon pengeklik di CPA kita. Oke, kita bisa lihat by HP, jadi tinggal inspect elemen aja gitu. Kalau mau lihat sesuai dengan HP. Inilah tampilan HP-nya, tampilan iPhone X. Kita bisa lihat di tampilan pixel kayak gini ya tampilannya. Bisa juga lihat tampilan Samsung. Oke. Jadi kalau seandainya si calon target kita mengklik ini, yang manapun, ini sudah kasih saya link semuanya ya, maka kita akan mendapatkan uangnya. Oke, sangat mudah sekali. Lalu bagaimana sih cara untuk mendatangkan trafficnya? Nah, ini yang paling penting teman-teman. Nah, cara untuk mendatangkan trafficnya yaitu kita bisa menggunakan, kita share di grup-grup ya. Nah, tapi kalau kita seandainya share doang tanpa menarik perhatian, maka nggak akan ada juga yang dapat, nggak akan ada juga yang ngeklik ke link kita. Nah, lalu gimana caranya? Caranya teman-teman silakan bikin fanpage dulu ya. Bikin fanpage sesuaikan dengan target teman-teman. Kalau movie ya movie, kalau seandainya giveaway giveaway, kalau seandainya jual beli jual beli dan sebagainya. Nah, kemudian setelah membuat sebuah fanpage, maka kita tinggal lakukan live stream. Nah, kenapa live stream? Karena dengan live stream akan memudahkan orang untuk menemukan konten kita. Karena orang itu suka dengan live stream, suka dengan konten-konten dengan konten-konten live ya. Kita saya akan contohkan ya. Oke. Di sini saya akan masuk dulu ke Facebooknya. Nah, nah di sini teman-teman silakan bikin fanpage seperti biasa ya. Gampang lah kalau bikin fanpage gak usah saya contohin ya. Teman-teman bisa bikin sendiri. Nah, ini salah satu contoh fanpage dan yang baru saya bikin nih ya. Ini baru saya bikin. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang telah saya bikin ya. Video live streamnya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk copywritingnya ya. Selamat datang yang butuh biaya untuk biaya kuliah, biaya sekolah, biaya hutang, membeli handphone baru, renovasi rumah, dan kebutuhan ekonomi lainnya syarat. Bagikan di grup yang kamu ikuti, lalu spam berikut ini, dan kemudian dia akan melanjutkan klik ini ya, klik bitly yang masuk ke sini, masuk ke sini ya. Jika seandainya dia klik bitly ini, maka dia akan langsung masuk ke sini, ke situs ini. Oke. Lalu bagaimana sih cara untuk bikin live streamnya? Nah, untuk bikin live streamnya sangat mudah, teman-teman ya. Teman-teman harus gunakan RDP. Kenapa? Biar bisa 24 jam. Kalau di PC kita, di komputer kita, maka akan boros juga dan kasihan laptopnya gitu. Maka saya sarankan teman-teman bisa beli RDP di mana belinya. Bisa di Play Store, dimanapun. Beli yang murah-murah aja, yang penting bisa install OBS ya. Oke, saya akan masuk ke RDP-nya. Teman-teman langsung aja masuk ke RDP kalau udah punya ya. Tinggal klik ini RDP, Remote Desktop Connection. Oke, klik open ya. Kemudian teman-teman bisa ini ya, bisa langsung masuk aja ke RDP-nya. Oke, ini masih loading. Nah, sambil nunggu ini loading, saya akan perlihatkan teman-teman. Oh, udah jalan dia masuk. Kita connect dulu deh, nanti perlihatkannya ya. Nanti akan saya perlihatkan salah satu fanpage saya yang udah lumayan rame gitu ya. Ininya rame apa? Rame interaksinya dengan cara seperti ini. Oke. Nah, ini sudah masuk ke RDP ya teman-teman, tapi lagi agak lemot. Bentar ya.
Kita tunggu sampai proses selesai. Nah, di sini teman-teman bisa ini ya, bisa download OBS. Nah, OBS Studio ya. Kalau belum punya harus download dulu ya OBS Studio. Dan yang paling penting itu lagi itu VLC Media Player. Kenapa? Untuk mendukung si OBS ini gitu. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini. Oke, saya akan coba matikan dulu ini yang ada jalan. Saya remove dulu ya, teman-teman. Lalu caranya, teman-teman ini juga harus hidup ya VLC-nya, walaupun nggak ada videonya nggak apa masalah. Yang penting ada videonya. Kemudian, teman-teman download video dari YouTube sesuaikan dengan tema teman-teman. Ini bisa movie, bisa artis, bisa karaoke dan sebagainya. Lalu teman-teman di sini klik aja add. Kemudian teman-teman masuk ke ini ya VLC Studio Source ya. Klik itu. Nah, teman-teman tinggal klik OK. Kemudian di sini klik yang tanda plus ini, add file. Lalu masukkan video yang akan kita live-kan. Ini adalah live-nya yang saya download di YouTube ya. Kemudian klik open. Lalu OK. Nah, ini ya filenya. Kemudian sesuaikan aja ininya si layarnya, sesuaikan biar penuh semuanya. Nah, setelah ini teman-teman masuk ke setting. Kemudian masuk ke sini ada stream. Stream ya, teman-teman. Kemudian teman-teman kembali ke fanpage tadi. Kembali ke sini ke fanpage-nya. Kemudian ada postingan di sini ya. Klik ini live. Klik live. Oke. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu teman-teman scroll ke bawah sedikit. Di sini ada stream key ya. Teman-teman copy aja, di copy. Kemudian kembali ke RDP teman-teman. Nah, ini ganti ya teman-teman. Dihapus ini yang ini. Kemudian paste. Kemudian close aja. Lalu save. Teman-teman langsung klik start streaming. Oke. Kembali ke sini ya. Nah, di sini akan muncul streamnya. Nah, muncul kan teman-teman. Nah, teman-teman di sini bikin copywriting yang sangat bagus sekali. Jangan asal-asalan ya. Yang penting dapat ini ya, dapat traffic. Nah, di sini teman-teman tugasnya bikin copywriting yang sangat-sangat bagus sekali ya. Di sini bisa bikin giveaway diundi hari ini. Kemudian di sini bikin juga copywriting yang sangat-sangat bagus. Ini sesuaikan dengan target teman-temannya. Kalau teman-teman movie ya movie, apa kayak copywritingnya gitu yang menarik. Kalau teman-teman giveaway, giveaway. Kemudian kalau aku yang terserah ya. Jadi jangan terpaku dengan copywriting saya. Oke. Nah, kemudian kita bisa pastekan ya copywritingnya. Saya sudah bikin copywriting sendiri. Oke, tunggu. Nanti bisa ngarang sendiri ya, jangan terpaku dengan yang saya. Bisa teman-teman bikin yang lebih baik daripada saya itu gak masalah ya teman-teman. Jadi jangan sampai terpaku dengan yang saya bikin. Silakan aja bereksplorasi diri. Silakan aja apapun lah ya. Intinya kita dapat traffic gitu ya gitu. Nah, oke, ini tinggal kita copy aja. Kalau silakan bikin sendiri ya. Langsung kembali ke sini, kemudian ini paste di sini ya. Paste. Kemudian bikin semenarik mungkin ya. Nah, setelah itu tinggal di klik go live.
Nah, maka dia akan mulai live ya, dan dia akan live selama berapa lama? Dia akan live selama 24 jam nonstop ya, tanpa kita sentuh, dia akan live terus selama RDP kita nyala, selama RDP kita nggak error ya. Nah, jadi kalau RDP ini error, maka akan berhenti juga si siaran langsungnya. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah untuk men-share ini menggunakan software, bisa menggunakan Facebook ya. Nah, lalu bagaimana sih cara untuk nge-share-nya di Facebook? Nah, share-nya gampang teman-teman ya. Teman-teman tinggal diambil aja si filenya, kemudian di-share gitu ya. Jadi lah bebas lah nge-share-nya ya, silakan aja. Kalaupun tidak menggunakan software pun nggak masalah ya. Jadi itu terserah teman-teman. Nah, kadang-kadang kalau seandainya fanpage-nya masih baru, tanpa ada like, tanpa ada pengikut, dia akan agak sedikit lama ya untuk prosesnya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk beriklan sedikit lah. Yang penting ada like-nya minimal 1000 like gitu ya di fanpage teman-teman. Kenapa? Biar ada orang yang melihat. Dengan melihat tersebut, dia akan nge-share. Jadi selain kita nge-share di grup-grup tersebut, kita juga harus ada pengikutnya juga di fanpage-nya. Masa nanti katanya ini kan giveaway Baim Paula, tapi nggak ada orang yang like sama sekali ya, orang makan curiga gitu kan. Jadi setidaknya teman-teman bikinlah iklan untuk fanpage-nya minimal 1000 like ataupun berapa ya. Nah, oke. Di sini saya akan perlihatkan kepada teman-teman salah satu contohnya ya yang udah bagus. Nah, sebentar ya. Nah, ini di save. Saya suka save ya kalau ada hal-hal yang menarik buat saya akan save gitu. Mana ya? Nah, ini nih. Ini si Sule ya. Om Sule maaf, bukan si. Caranya hampir sama dengan saya kayak gini ya, teman-teman. Nih kayak gini teman-teman caranya dia live-nya. Tuh, kan dia live. Oke. Dia komennya sampai 15.000 ya. Komennya sampai 15.000. Interaksinya, like-nya sampai 1,4K ya. Jadi banyak sekali dengan cara seperti itu teman-teman. Dan ini tidak instan ya teman-teman, membutuhkan waktu. Jadi kalau seandainya kita saat ini melakukan memposting seperti ini, jangan harap teman-teman dapatkan traffic hari ini. Bisa seminggu kemudian, bisa mungkin 2 minggu kemudian. Yang penting kita konsisten untuk mengembangkan grup ini, untuk mengembangkan si fanpage ini biar yang like-nya tambah banyak. Oke? Nah, ini caranya sama ya teman-teman kayak saya juga gitu. Oke, kita bisa lihat ya untuk komennya bisa dibuka. Nah, kayak gini-gini nih sama ya. Ini dia langsung ngasih link gitu. Kita coba klik linknya, dia akan langsung masuk ke CPA juga gitu. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kalau kita klik ini, maka dia akan masuk ke CPA. CPA-nya dia. Hmm. Dia nggak tahu pakai CPA apaan sih. Jadi itulah cara mudah untuk main CPA ya teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa beli RDP ataupun sewa RDP mungkin 10 biji lah kalau pengen cepat hasilnya bagus. Harganya murah kok teman-teman. Ada yang $1, $2, ada yang $3, ada yang $6. Sesuaikan aja dengan budget teman-teman. Jadi kalau hanya gunakan satu RDP seperti ini ya hasilnya agak sedikit lama ya teman-teman. Jadi silakan bikin minimal 10 RDP lah gitu ya. Bermodal di RDP doang sih kalau untuk main CPA seperti ini. Untuk main live stream seperti ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman bisa cari RDP-nya di Play Store banyak ya teman-teman, murah kok. Hanya berapa dolar doang gitu ya. Jadi kayak gini dia untuk live-nya dia ini kayaknya lebih ke movie ya teman-teman. Hmm. Dia untuk CPA-nya CPA movie. Oke. Jadi sama aja ya teman-teman untuk CPA-nya. Sangat mudah sekali untuk dapatkan traffic menggunakan live stream seperti ini ya. Tinggal di-share di grup menggunakan Facebook ataupun manual itu terserah teman-teman. Yang penting teman-teman mengertilah caranya ya. Jadi beginilah cara untuk mendatangkan traffic secara instan dan mudah. Oke? Baik, ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah ikuti tutorial ini. Selamat malam.